Oke, kita langsung aja bahas salah satu mitos terbesar dalam sejarah modern, bom atom. Kita semua tahu ceritanya kan? Konon, bom inilah yang mengakhiri Perang Dunia II. Tapi gimana kalau cerita itu ternyata nggak sepenuhnya benar? Kedengerannya provokatif banget ya, saya tahu. Tapi pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang salah satu momen paling penting di abad ke-20. Ini nih, narasi yang kita semua dapat di sekolah. Kita tonton di film-film, ceritanya heroik, dramatis, dan ngasih akhir yang jelas buat perang yang brutal banget. Satu senjata super, perang selesai, jutaan nyawa terselamatkan. Tapi emang sesederhana itu? Cerita ini emang kuat banget. Ada penjahat yang keras kepala, ada pahlawan dengan teknologi canggih, dan ada akhir yang tegas. Narasi ini udah mendarah daging selama puluhan tahun. Yap, Anda nggak salah dengar. Para sejarawan modern sekarang ini justru sepakat kalau kita bedah lebih dalam, gambaran yang muncul itu jauh lebih rumit dan terus terang jauh lebih menarik. Oke, kita mulai bongkar mitosnya satu-satu ya. Poin pertama yang harus kita pahami itu konteksnya. Logika yang bilang Jepang tiba-tiba shock karena kotanya hancur ternyata kurang pas. Kenapa? Karena jauh sebelum bom atom dijatuhin, Amerika Serikat itu udah ngebom lebih dari 60 kota di Jepang pakai bom api. 60 loh. Bangsa itu pada titik ini udah terbiasa ngeliat kota-kotanya rata dengan tanah. Nah, bagian ini yang benar-benar bikin kita mikir. Coba lihat perbandingannya. Pengeboman di Tokyo dalam satu malam doang pakai bom biasa, itu membunuh lebih banyak orang daripada yang tewas seketika di Hiroshima. Jadi, dari sudut pandang kehancuran, bom atom itu sebenarnya bukan lompatan besar yang bikin para pemimpin militer Jepang tiba-tiba kaget. Jadi poin utamanya ini, buat dewan militer fanatik yang berkuasa, yang udah siap ngorbanin jutaan rakyatnya, dua kota lagi yang hancur itu ya cuma nambahin angka di statistik aja. Mereka udah kebal sama berita kayak gitu. Bagi mereka, perang harus lanjut. Terus, apa dong yang bikin mereka akhirnya berubah pikiran? Nah, ini dia plot twistnya. Faktor yang benar-benar bikin kekaisaran Jepang patah semangat itu nggak datang dari langit dalam bentuk jamur atom, tapi dari utara, lewat darat. Selama berbulan-bulan, strategi diplomatis Jepang itu bergantung pada satu hal, Soviet harus tetap netral. Mereka ngarep banget Stalin mau jadi penengah buat negosiasi syarat menyerah yang lebih ringan sama Amerika. Ini satu-satunya kartu as mereka yang tersisa. Coba deh, kita perhatiin lini masa ini baik-baik. Ini kuncinya. Tanggal 6 Agustus, Hiroshima dibom. Para petinggi Jepang rapat, debat, tapi nggak ada keputusan. Terus tanggal 9 Agustus, dua hal besar terjadi. Soviet tiba-tiba nyerbu Manchuria, ngancurin pasukan elit Jepang di sana. Di hari yang sama, Nagasaki dibom, tapi beritanya telat nyampe Tokyo. Dan lihat apa yang terjadi besoknya. Tanggal 10, Kaisar langsung turun tangan dan mutusin buat menyerah. Pemicunya jelas banget kan? Invasi Soviet itulah pukulan mematikannya. Invasi Soviet itu menciptakan apa yang disebut kiamat strategis. Tiba-tiba Jepang harus ngelawan dua negara paling kuat di dunia sekaligus. Semua harapan buat negosiasi damai langsung lenyap. Mereka benar-benar udah terkepung, nggak ada jalan keluar sama sekali. Jadi, keputusan buat menyerah itu bukan karena panik ngelihat bom. Sama sekali bukan. Itu murni sebuah hitung-hitungan politik yang dingin banget. Semuanya berujung pada satu hal. Gimana caranya menyelamatkan institusi yang paling mereka puja. Buat Kaisar Hirohito dan para elit di sekitarnya, ancaman Soviet itu jauh lebih menakutkan daripada bom Amerika. Ini bukan lagi soal kalah perang, tapi soal eksistensi mereka. Mereka tahu persis apa yang terjadi sama keluarga kerajaan kayak Tsar di Rusia kalau komunis yang berkuasa. Abis. Slide ini ngejelasin dilemanya dengan sempurna. Kalau nyerah ke Amerika, ada kemungkinan tahta kaisar bisa dipertahanin buat menjaga stabilitas. Tapi kalau yang datang Soviet, udah pasti sistem kekaisaran bakal dihancurin dan kaisar dieksekusi. Jadi menyerah ke Amerika itu sebenarnya pilihan buat menyelamatkan dinasti, memilih kejahatan yang lebih kecil. Oke, kalau gitu pertanyaannya, kenapa mitos bom atom ini awet banget kalau ternyata invasi Soviet adalah alasan utamanya? Jawabannya simple. Karena cerita itu menguntungkan kedua belah pihak. Buat Amerika, cerita ini membenarkan biaya proyek Manhattan yang gila-gilaan sekaligus jadi ajang pamer kekuatan ke Soviet di awal Perang Dingin. Nah, buat Jepang, ini soal harga diri. Ngaku kalah karena senjata dewa yang mustahil dilawan kan kedengarannya jauh lebih terhormat daripada ngaku kalah telak dalam strategi politik dan militer melawan Soviet. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya.
Narasi sejarah itu seringkali dibentuk untuk tujuan politik, bukan cuma buat nyatat fakta apa adanya. Dan mitos bom atom ini adalah contoh paling jelas gimana sebuah peristiwa bisa dibingkai ulang demi kepentingan banyak pihak. Dan ini pertanyaan yang mau saya tinggalin buat Anda renungkan. Kalau cerita paling terkenal dari akhir Perang Dunia II aja ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira, bagian sejarah mana lagi ya yang mungkin perlu kita lihat lagi dengan kacamata yang lebih kritis? Ini ngingetin kita buat selalu bertanya dan jangan pernah nerima sebuah cerita begitu aja. Terima kasih sudah menyimak.